ya kan? Apakah undang-undang itu sudah pro rakyat? Nah, ini masih kita pertanyakan. Nanti biar rakyat yang menilai apakah undang-undang yang dibuat itu sudah pro rakyat. Nah, kalau pro rakyat juga alhamdulillah. Tapi kalau belum pro rakyat, pro sopo? Pro saking amplop. Undang-undang tenaga kerja itu pro kepada tenaga kerja atau pro kepada pengusaha? Nanti dulu. Nah, itu tak coba jawab dulu di situ kan? Nah, kalau pro tenaga kerjanya pro tenaga kerja, berarti rakyat, pro rakyat. Tapi kalau kita sudah 5 tahun kita melihat situasi kondisi rakyat kayak opo sorone. Nah, begitu kita jadi wakil rakyat, hati ini sudah terketuk. Aku serah boleh duit mana, aku uripku saiki bagaimana? Urip kuwi uruk. Nek ora urut, ora sah urip, prinsip. Urip kuwi urut. Hidup itu harus menyala. Kalau tidak menyala, tidak usah hidup. Hidup itu berguna buat sesama. Nek berguna make wae. Pulangan ke rahmatullah. Iya toh, gopo urip ning donya mau ngebak-ngebaki tempat. Iya toh? Nah, ini pulang ke rahmatullah aja, ya kan? Nah, urip iki bagaimana caranya dengan sisa hidup kita ini berguna buat rakyat ini. Kuwi delok rekosane kaya apa. Ini harus pakai hati. Ini harus datang dan ini harus tahunan kebentuk yang tadinya kemungkinan saya itu uangnya glamor, wah hidupnya senang, begitu kesana selama 5 tahun, mau tidak mau pasti kebentuk, mau tidak mau, karena 5 tahun, 5 tahun ke dapil, perhatikan rakyat, bantu rakyat, lama-lama karakternya akan berubah, kebentuklah, oh hidup tuh kok kayak mesake sing ngisor yo kita harus banyak bantu ya. Kita harus banyak sodako, kita harus berguna buat orang banyak. Itu kebentuk secara natural. Nah, setelah itu barulah jadi anggota dewan. Dari situlah dengan hati kita bicara. Iki loh, rakyat membutuhkan kita. Oke. Tadi Pak Henry sampaikan kan ada beberapa isu atau problem yang ada di masyarakat. Tadi kesehatan gitu ya, sandang pangan. Oh banyak. Gitu. Kalau kita bicara masalah banyak. Pendidikan juga masalah. Guru honorer ngerti lah digaji piro? 15.000, 20.000. Piye caranya 2023 hidup dengan uang segitu? Nah, apa yang akan diperjuangkan gitu, Pak Henry? Lah, sekarang gini ya, permasalahan pendidikan. Betapa pentingnya pendidikan. Saya doktor 2 loh. Loh, bagaimana menjadi anggota dewan kalau ininya otaknya itu tidak ada isinya? Iya toh? Pendidikan ini utama mengisi otak kita. Nah, pertanyaannya sekarang, untuk mendapatkan pendidikan di Indonesia ini kan butuh iki toh. Permasalahan di rakyat di bawah, apakah punya ini yang cukup? Gombangannya rekoso, apa meneng bayari sekolah, sekolah iyo larang. Banyak anak-anak dari desa yang pintar-pintar, dia nggak bisa sekolah karena orang duit bapak karena orang duit putus sekolah, begitu putus sekolah jadi petani. Padahal itu anak pintar. Kalau disekolahkan dengan yang baik, iso dadi menteri, penerus generasi kita Indonesia. Nah, satu terhalang dari biaya, tidak mampu, maka harus ada bantuan untuk pendidikan kepada anak yang mampu, beasiswa. Ya, kedua, fokus kedua, gurune sing ngajari, gurune sing ngajari we ora cukup uripe nggo mangane rekoso. Piye sing ngajar rekoso, sing diajar ya rekoso ya cilaka to. Hah? Dan gurune piye nggo mangan sehari-hari aja susah. Nah, yang ketiga, sekolahannya sudah tidak mumpuni. Lo nek neng Jakarta sekolahnya apik-apik. Coba neng desa, delok itu loh sekolahnya tidak layak. Apalagi zaman sekarang era generasi 4.0. Kita bicara generasi X. Ini semua serba medsos, serba IT. Permasalahan di desa itu, harus sing duwe komputer ora ono. Apalagi komputer tuku ora iso, internet ora ono, gurune ya ora ono kemampuan. Terus piye? Untuk mengejar menjadi 4.0 ini sangat terlambat jauh. Nah, fasilitasnya tidak ada, gurunya juga tidak tercukupi dengan baik. Guru honorer bayangkan betapa sedihnya nasib mereka.
sekolahnya tidak ada fasilitas, anak didiknya pun juga nggak punya duit. Bagaimana dengan masalah ini menciptakan generasi bangsa yang luar biasa? Nah ini kan jadi pertanyaan, jadi PR. Ini bicara pendidikan loh. Panjang jadi. Panjang kali lebar. Nah bicara petani, saya menguasai. Permasalahan di pertanian yang jadi masalah pertama, pupuk. Hingga akhirnya petani ini menjadi korban. Pupuk subsidi pemerintah. Apakah pertanyaan saya, apakah didapat dengan mudah? No. Distribusinya yang teratur? No. Ini yang jadi masalah. Ada mafia di sini. Pupuk. Satu, masalah pupuk sudah masalah. Ini paling utama. Kedua, pada saat menanam, petani itu kan butuh modal. Ya, betul. Duitnya sopo. Akhirnya, karena dia tidak punya uang untuk beli tanaman atau buahnya itu, untuk beli bibitnya, ditambah lagi dengan pupuk, muncullah ini pemain. Mau nggak nih gua modalin dulu, tapi lu jual lagi habis dengan gua ya, dengan harga seenak gua. Sudah disetting dari awal. Loh, Tengkulak ini hebat. Dia tahu petani kita ini ada kelemahan. Lu punya sawah, lu punya tenaga, lu nggak punya duit. Nih, tak jilai duit kusin. Gue tuku bibit, gue tuku pupuk. Ya. Nanti setelah selesai kedol ning aku sakmene. Teken. Karena petani itu tidak punya pilihan lagi. Daripada mati nggak bisa makan, sudah dia follow. Loh, nih. Hasilnya apa? Ya sudah, tertekan dia. Nah, permasalahannya, petani itu yang punya tanah, miskin. Hidupnya cuman, miskin ya memang gimana? Dijual, salah, dijual yang salah. Yang kaya siapa? Yang memberikan pinjaman ini. Iya kan? Ini udah beli mobil, Fortuner baru, petani nih mau biar, iya kan? Loh ini masalah loh. Nah, ini yang jadi kendala. Selanjutnya air, jadi kendala. Irigasi, jadi kendala lagi. Jadi pahami itu dulu. Tengkulak ini yang harus diberantas. Tengkulak inilah yang mempermainkan nasib petani. Logika berpikirnya begini. Mobil itu kan berjalan karena butuh bensin. Nek tuh dodolan bensin sukira. Iya. Jualan bensin. Iya. Sugih toh. Iya. Apalagi yang punya Pertamina, kaya toh. Menungsoi mangane apa? Sego kabeh toh. Lebih banyak di mobil kan? Kok malah sing petani ini miskin? Kebalik. Loh kebalik. Petani ini kayak Pertamina nih kan gitu kan? Betul. Pertamina kaya. Lagi petani miskin. Siapa yang kaya? Tengkulak. Sekali panen Tengkulak beli mobil. Lalu petani modal. Mati meninggal dia. Isinya apa? Dijual dengan murah-murah pas-pasan. Sisa tinggal sedikit. Bagaimana dia mencukupi hidupnya dia? Tidak ada. Meninggal itu. Nah, masalah ini harus dipahami dengan baik. Permasalahan petani ini, guru pendidikan masalah, petani masalah. Terus gimana? Ini belum bicara sandal tangan dan papan, lebih luas lagi. Nah, hal kayak gini yang kita perhatikan. Mana fokus konsentrasi kita sekarang ini? Mau kesehatan terlebih dahulu atau petani dulu? Petani paling banyak di Indonesia. Nah, saya sampai membuat pupuk namanya HI24, Mustika Tanah. HI24. Ya maaf, HI24 Mustika Tanah. Pupuk ini mau saya berikan kepada petani. Harganya lebih murah. Lebih murah dari harga dari pemerintah.